Halo semuanya, kembali lagi bersama saya Kakak di channel Kakak Ratak tentunya. Pada kesempatan kali ini, Kakak akan membahas film yang berjudul Perfume The Story of a Murderer. Namun sebelum dibahas, alangkah baiknya kawan-kawan untuk like, share, and subscribe agar channel ini semakin berkembang dan makin semangat tentunya. Perfume The Story of Murderer adalah film populer Jerman rilis tahun 2006 yang disutradarai oleh Tom Tykwer. Film ini diperankan oleh Ben Whishaw, Alan Rickman, Rachel Hurd-Wood, dan Dustin Hoffman. Sebuah film yang diadaptasi dari novel Perfume karya Patrick Susskind, kisah berlatarkan abad ke-18 di Prancis yang menceritakan kehidupan Jean-Baptiste Grenouille, sang jenius dalam penciuman yang melakukan pembunuhan demi menemukan wangi yang sempurna. So, secara garis besar film ini menceritakan tentang seseorang yang sangat terobsesi dengan aroma tubuh wanita yang lambat laun membawanya ke perbuatan keji dan membuatnya harus dihukum mati. Baik, tanpa basa-basi lagi, kita bahas filmnya. Kisah dibuka oleh seseorang yang terlihat akan dieksekusi, yang tak lain ia adalah Ben Whishaw berperan sebagai Jean-Baptiste Grenouille, atau kita sebut saja Udin biar gampil ngomongnya. Sentence of the court is that in 2 days hence, the perfumer journeyman, Jean-Baptiste Grenouille, he shall then be raised up to hang until dead. Scene pun beralih ke pasar kumuh di pinggiran Perancis, yang dimana merupakan tempat kelahiran Udin dari seorang ibu tukang asin. Tanpa bidan, si ibu ini bisa mengeluarkan Udin dengan lancar dan selamat. Ceritanya, si ibu tukang asin ini kabur meninggalkan si Udin beserta dagangannya, yang mengakibatkan ia dicap sebagai pembunuh saat warga melihat sosok bayi di bawah meja dagangannya, yang pada akhirnya Ibu Udin dihukum gantung. Kemudian Udin sama pemerintah dititip ke panti asuhan Madame Gaillard. Si Udin ini hampir dibunuh sama anak-anak panti, namun Madame Gaillard keburu datang. What are you doing? Ketika usianya 5 tahun, ia baru menyadari bisa mencium bau semua benda mati maupun hidup yang ada di bumi. Jadi mungkin berkah yang didapat saat dilahirkan di pasar, ia memiliki penciuman yang tajam. Pada usia 13 tahun, si Udin ini dijual murah oleh madam ke bandar kulit yang bernama Franch. Nah, di pabrik kulit ini biasanya seseorang bekerja hanya mampu bertahan 5 tahun, namun berbeda sama si Udin. Bagai bakteri yang sabar, ia sanggup bertahan kerja 15-16 jam sehari, yang pada akhirnya membawa ia ke kota sebagai kurir. Come with us. I'm taking you to town for delivery. Awal petaka dimulai di sini. Ia senang karena menemukan bau-bau yang baru. Ia terus berjalan sambil meresapi aroma tersebut. Singkat cerita, Udin ini menemukan aroma wangi yang menurutnya amazing. Mungkin sampai merasuk ke tulang-tulang wanginya. Lalu ia terus mengikuti wanita tersebut. Saat melihat wanita itu sedang mengupas buah, Udin mendekatinya yang membuat wanita itu ketakutan dan berteriak. Tanpa disadari, wanita yang dibekapnya itu mati kehabisan nafas. Pada akhirnya, wanita itu ditelanjangi lalu Udin meresapi aroma tubuh wanita tersebut. Scene berganti ke Baldini yang merupakan mantan ahli parfum tersohor di kota tersebut. Di sini diceritakan kalau Baldini kalah tren oleh Pelissier. Tak lama temannya datang memberi parfum Amor and Psyche yang sedang booming di kota tersebut. Baldini jaim seakan tidak butuh parfum itu. Namun karena penasaran, akhirnya ia melakukan riset untuk mengetahui komposisi parfum tersebut. Dan sayangnya hasilnya gagal. Cinnamon. Saat Udin mengantarkan kulit pesanan ke Baldini, yang kebetulan Baldini saat itu sedang krisis karena kalah bersaing dengan Pelissier. Saat itulah Udin menunjukkan kebolehannya.
dengan mengatakan kalau parfum Pelicier tidak bagus. Your hands. It's bad. Amor and Psyche is master. There's too much rosemary in it. And Ia pun membeberkan semua komposisi parfum tersebut. Singkat cerita, ia meracik parfum yang lebih bagus dari parfum milik Pelicier. If you let me again, Master, I'll make it more better. Baldini gengsi dan menyuruh Udin pergi. Tapi pada akhirnya Baldini bahagia setelah mencium wangi parfum tersebut. I shall have to think about it. Now go. Lalu Baldini bergegas membeli Udin ke tempat French. Kemudian menemukan kejayaannya kembali saat menjual parfum racikan Udin. Disinilah awal mula kegilaan Udin dimulai. Setelah Baldini mengajarkan tentang 12 esensi parfum, ia juga menagih janji pada Baldini untuk mengajarkannya cara menangkap segala bau. Lalu Baldini mengajarkan cara mengeluarkan sari bunga mawar. Karena obsesi Udin ingin menangkap bau wanita yang ia bunuh waktu itu, akhirnya ia melakukan percobaan pada bahan logam dan kucing, yang kenyataannya sarinya tidak memiliki bau, lalu membuat ia murka pada Baldini. you said I could capture the scent of anything. Nothing. You can no more distill the scent of a cat than you can distill the scent of you or me. Singkat cerita, Udin pingsan dan sekarat karena penyakitnya sudah stadium parah. Tapi dengan keingintahuan yang tinggi, akhirnya dia bangun. Dan Baldini memberi cara lain untuk menangkap bau yang ia sendiri tidak tahu caranya. Lalu Udin pergi ke kota Grasse untuk bekerja di sana atas rekomendasi Baldini. He agreed to provide them, on condition that Grenouille left him not less than 100 formulas. Singkat cerita, saat di perjalanan menuju kota tersebut, melintaslah kereta kuda yang membawa seorang wanita cantik, yaitu Rachel Woodward yang berperan sebagai Laure Rich. Lalu Udin mengikutinya hingga sampai di rumah. Saat gagal membawa Lauren, akhirnya ia menemukan wanita cantik di tempat dia bekerja. Kemudian ia rendam di sebuah tabung besar. Mungkin kalau istilahnya mah disuling meureun ya si wanita itu teh. Di sini Udin hampir ketahuan sama tuannya. Tapi cara ini juga gagal. Hasil sari yang dikeluarkan wanita tersebut tidak memiliki bau saat dicium oleh tuannya. I don't smell much. Lalu ia mencari cara lain dan memutuskan untuk membayar kupu-kupu malam untuk melakukan percobaan tersebut. Kemudian melumurnya dengan sejenis pomade. Karena wanita itu berontak saat Udin bersikap aneh, ia pun membunuhnya. Dan ternyata percobaan kali ini membawa keberhasilan. Dengan cara itu dia bisa menyimpan bau. Tak sampai di situ, karena totalnya harus 12 esens, lalu ia berburu wanita cantik yang memiliki aroma tubuh wangi lainnya. Sebenarnya target utama si Udin itu ya Laure, namun si Udin selalu kesulitan nangkap Laure. Akhirnya ia menangkap dua temannya. Singkat cerita, kota itu gempar karena ditemukan banyak mayat wanita muda mati telanjang dan digunduli. Di sini ayah Laure diperankan oleh Alan Rickman, orang kaya di kota tersebut. Ia melakukan rapat dengan pejabat setempat untuk melakukan jam malam. Are you mad? Jasmine can only be picked before dawn. We all know that. This could mean the ruin of our trade. Di sini ayah Laure bingung akan tujuan si pembunuh sebab korbannya itu masih dalam keadaan perawan. Saat jam malam diberlakukan, korban masih saja berjatuhan. Singkat cerita, Udin sudah mengumpulkan 11 esens. Tinggal satu wanita lagi ia akan menyempurnakan penemuannya tersebut. Yang jelas target terakhir adalah Laure yang memiliki aroma langka. Singkat cerita, ayah Laure yang semakin takut kalau korban selanjutnya adalah anaknya, ia pun membawa Laure keluar dari kota tersebut. Kemudian sewa villa di puncak Bogor. Udin yang sadar akan bau Laure yang menjauh, lalu ia pun mengikutinya.
Do you have a room next to this one? Yes, but the view cannot be compared I to have no interest in the view. Singkat cerita, dengan penciumannya yang tajam, ia akhirnya menemukan lokasi Laure. Saat malam tiba, Udin mengendap masuk ke villa itu. Layaknya hantu, orang yang ada di situ tidak menyadari kehadiran Udin dan membuat Laure harus menjadi korban. Kedua belas esen pun terkumpul, yang pada akhirnya Udin tertangkap. Why did you kill my daughter? Singkat cerita, saat akan dibawa ke tempat eksekusi, Udin mengoleskan sedikit parfum ciptaannya. Pada saat keluar dari kereta kuda, orang yang ada di sekitarnya tunduk padanya. Edan kieu nya parfum deh. Ngentas sakecelak Udin. Tak sampai di situ. Saat ia menebarkan aroma parfum itu, semua orang bahagia seakan-akan ia adalah malaikat. Dan membuat semua orang yang ada di sana melakukan pengencerotan massal. Antoine yang tadinya sangat murka pada si Udin akhirnya berlutut meminta maaf. Forgive me. Efek parfum yang sudah dihirup oleh masyarakat yang ada di Grasse membuat mereka lupa akan kejadian yang sudah terjadi. Shin pun berpindah ke pasar tempat Udin dilahirkan. Karena tujuannya sudah tercapai, ia kemudian mengucurkan parfum itu dari ujung kepala. Yang pada akhirnya membuat ia dimakan oleh sekumpulan orang kelaparan di tempat kumuh tersebut. An angel. Mereka melihat Udin seakan-akan malaikat karena efek parfum tersebut mungkin. Dan di sini film pun berakhir. Jadi kesimpulan dalam film ini untuk para wanita, jangan terlalu wangi aroma tubuh kalian kalau nggak mau diculik si Udin. Akhir kata, terima kasih buat yang udah nonton dan sampai jumpa di episode selanjutnya. Gas kui!